Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita bertemu kembali dalam renungan harian Senin 9 Desember 2024. Hari ini gereja mengajak kita untuk merayakan Hari Raya Bunda Maria dikandung tanpa noda dosa. Hari ini merupakan pindahan dari tanggal 8 yang tepatnya merayakan Hari Raya itu, namun digeser karena hari Minggu dikhususkan untuk Tuhan. Bunda Maria yang menjadi ibu penebus dikhususkan berbeda dengan semua manusia. Ia sejak semula dibebaskan dari segala noda dosa sebagai bentuk persiapan untuk datangnya Sang Penyelamat, maka ia dibebaskan dari segala noda dosa sehingga ia pantas untuk melahirkan Sang Penebus. Maria dipilih, disiapkan untuk mendatangkan Sang Penyelamat, di mana dunia dan manusia sudah dirusak oleh dosa manusia pertama yang melanggar perintah Tuhan. Bacaan-bacaan Ekaristi menggambarkan bagaimana peristiwa itu terjadi. Bacaan pertama dari kitab Kejadian digambarkan setelah manusia memakan buah pohon terlarang. Allah kemudian memanggilnya dan akhirnya diadakan perseteruan antara keturunan wanita dan keturunan ular. Ular akan memakut tumit manusia dan manusia akan meremukkan kepala ular. Sedangkan dari bacaan yang kedua, dari surat kepada jemaat di Efesus, Paulus menegaskan di dalam Kristus Allah telah memilih kita menjadi anaknya. Itu berarti keselamatan yang dikalahkan oleh dosa kembali dipulihkan oleh Kristus yang dilahirkan oleh perawan Maria. Pada bacaan Injil, kita akan mendengarkan bagaimana Allah memilih Maria, dan Maria dengan tegas menjawab tawaran itu setelah mendapatkan jaminan Roh Kudus. Ketika malaikat mengatakan kepada Maria, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah akan menaungi engkau. Anak yang dalam rahimmu akan disebut Kudus, Anak Allah. Dan Maria akhirnya menjawab, Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut
perkataanmu itu. Saudara-saudaraku terkasih dalam Kristus, Allah memakai sarana manusia untuk mendatangkan penyelamatan, dan Maria menyanggupinya. Pribadi yang luar biasa yang dibebaskan dari dosa layak untuk mengandung penebus. Kita melihat bagaimana Maria awalnya ragu-ragu, takut, dan tidak merasa pantas. Ketika kabar itu disampaikan kepada Maria, Maria dengan sadar menyadari kelemahannya. Maria memprotes halus dengan perkataannya. Bagaimana itu akan terjadi karena aku tidak bersuami? Pola pikir manusia yang sangat lumrah untuk melahirkan, ia belum bersuami. Namun ketika malaikat menjanjikan garansi Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan disebut kudus, anak Allah. Jaminan Roh Kudus itulah yang membuat Maria akhirnya menyerah kepada kehendak Allah. Kehendak Allah pasti baik adanya, dan Roh Kudus akan selalu menaunginya. Maka Maria tanpa pikir panjang, ia menunjukkan sikap yang benar di hadapan Allah. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Maria menyadari ia hanyalah hamba, dan hamba akan melakukan kehendak sang tuannya. Dan itulah yang dibuat oleh Bunda Maria setelah ia mengucapkan fiat-Nya, bukan hanya di dalam bibir, tapi dalam hati, dan ia lakukan dengan setia, dengan segala konsekuensinya. Allah mempersiapkan Maria sejak awal agar pantas untuk melahirkan penebus. Maria dibebaskan dari dosa asal, maka ia dikandung tanpa noda dosa. Sebagai hamba, Maria benar-benar setia melakukan kehendak tuannya dengan meninggalkan egoismenya, kedagingannya, dan kehidupan duniawinya. Maria setia menghadapi semua konsekuensi atas jawaban itu. Jawaban yang benar-benar menjadikan kekaguman bagi kita. Meskipun tidak tahu apa yang terjadi, Maria tetap setia. Kita melihat bagaimana Bunda Maria melakukan apa yang dikehendaki Allah. Ia rela meninggalkan masa mudanya untuk mengandung penebus. Ia yang diramalkan akan ditembusi pedang, ia renungkan, ia jalankan, ia hidupi.
ia yang harus mengungsi ke Mesir, dan seterusnya. Pendek kata, Maria benar-benar sebagai hamba yang setia dan pantas untuk dibersihkan dari noda dosa, melahirkan Sang Penebus. Pertanyaan untuk kita renungkan, kita semua juga adalah hamba-hamba dan anak-anak Allah. Sudahkah aku hidup seperti hamba yang hanya melaksanakan kehendak tuannya? Ataukah seringkali kita hidup menurut kehendak kita sendiri? Semoga Bunda Maria yang benar-benar melaksanakan kehendak Allah menjadi teladan kita untuk setia hidup sebagai hamba dan anak-anak Allah yang selalu hidupnya terarah, tertuju, dan merupakan perwujudan kehendak Allah. Mari kita meneladani Bunda Maria yang berani menyingkirkan egonya sendiri, keinginan kedagingan dan keduniawian, dan kemudian berpegang dan melaksanakan kehendak Allah yang membawa keselamatan karena melahirkan Yesus, Sang Juru Selamat kita. Semoga kita semakin mampu menghormati Bunda Maria, sekaligus meneladani hidupnya yang selalu terarah kepada kehendak Allah, menyerah kepada kehendak Allah, dan tetap setia meskipun banyak tantangan dan konsekuensi yang harus dijalani. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas kesetiaan Bunda Maria yang benar-benar mengamini tawaran-Mu, menghidupi dan melaksanakannya, sehingga keselamatan yang ditutup oleh Hawa dibuka oleh Bunda Maria dengan kesediaan menjadi Ibu Penebus. Semoga semangat dan hidup Bunda Maria menjadi semangat kami untuk menjadi hamba yang selalu siap melaksanakan kehendak-Mu dan konsekuen untuk mengikuti putra-Mu. Kuatkanlah iman kami yang kadang lemah karena tantangan dunia, kadang jatuh, kadang mandek. Semoga dengan bantuan rahmat-Mu, iman kami tetap bertumbuh, berkembang, dan semakin tangguh. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan hidup Engkau bantu untuk mengurai, dan yang kesulitan ekonomi Engkau lancarkan usahanya, agar akhirnya kami semua tetap merasakan cinta kasih-Mu. Untuk itu, sertai kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, tetap saya ajak, saya ingatkan, saya dorong untuk memiliki pola hidup yang sehat dengan melaksanakan protokol kesehatan agar kita semua sehat, keluarga sehat, dan sama juga sehat. Terima kasih untuk semua peran serta panjenengan dalam ambil bagian tugas gereja lewat doa-doa, lewat pemberian diri, waktu, tenaga dan karya, serta pemberian dana yang sungguh
mencerminkan sikap sebagai anak-anak Allah. Saya mengundang terus ambil bagian, lebih-lebih pada masa Advent ini, menghadiri pertemuan-pertemuan Advent dan persiapan batin yang layak untuk menyambut Natal nanti. Semoga dengan demikian kita benar-benar menyerupai Bunda Maria sebagai hamba yang siap melaksanakan kehendak Allah. Sebagai bentuk pedulian kita kepada yang berkekurangan, kita akan mengadakan aksi Natal. Maka silakan berpartisipasi dengan amplop Natal. Semoga kita semua dapat menyongsong Natal dengan penuh sukacita dan hati yang suci. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.